Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang biasanya saya bahas setiap akhir bulan ya, menjelang akhir bulan. Saya akan membahas seasonality saham ya. Jadi saham-saham apa yang berdasarkan seasonality atau statistik yang kemungkinan besar akan naik ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah terjadi di bulan ini untuk yang bulan Maret ya, karena ini menjelang akhir Februari, jadi saya bahas untuk potensi untuk Maret. Jadi saham apa yang naik berdasarkan statistik 5 tahun terakhir di bulan Maret ya. Ya mudah-mudahan aja dia akan terulang kembali ya, seperti itu berdasarkan statistik ya. Jadi bukan analisa fundamental, bukan analisa teknikal, bukan ya. Berdasarkan statistik probabilitas kira-kira kenaikannya bisa naik lagi atau enggak ya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya akan lihatkan dulu yang tahun maksud saya bulan sebelumnya ya. Jadi untuk yang bulan Februari ya, sebentar saya share screen-nya dulu. Jadi kalau untuk yang bulan Februari itu berarti saya bahasnya, bentar ya. Ini jadi untuk yang bulan Februari ya. Jadi saya bahasnya di akhir Januari ya. Jadi kalau saya perlihatkan di sini, ini yang saya bahas sebelumnya ya. Saya bahasnya kurang lebih waktu saya run screener saya itu tanggal 27 Januari. Ini untuk bulan Februari ya. Jadi yang saya bahas ini, sebentar saya highlight dulu ya. Ini ada 13 saham yang saya bahas. Dan bulan Februari ini memang luar biasa ya. Semuanya 100% naik ya di bulan Februari yang untuk 2023 ini ya. Yang saya bahas tanggal 27 Januari 2023. Nah, naik 100% ini maksudnya seperti ini. Kalau Anda belinya menjelang penutupan di akhir bulan Januari, jadi kalau Anda pasang stop loss-nya atau trading stop-nya, nah itu dia nggak sampai kena, tapi dia bisa higher high ya. Jadi Anda paling nggak kalau pasang trailing stop, Anda mendapatkan profit ya, seperti itu ya. Jadi 100% dia naik ya. Mungkin aja sekarang dia kalau dihitung persentasenya dari penutupan akhir bulan Januari sampai sekarang ya, mungkin aja dia turun, tapi dia sempat naik tinggi paling nggak seperti itu ya. Jadi 100% naik dari harga closingnya di akhir um, hari hari terakhir di bulan Januari ya, seperti itu ya. Jadi 100%. Dan sebelumnya saya perlihatkan untuk yang Januari. Jadi waktu itu saya bahasnya di bulan Desember tanggal 23 ya. Kalau kita belinya di closingnya, ya kan, untuk yang Januari ini dari yang saya bahas ini semuanya ada 14. Jadi semuanya naik, hanya satu aja BBRI yang turun ya. Itu berdasarkan statistik seasonality. Kemudian yang Desember, berarti saya bahasnya di bulan November akhir ya. Nah itu memang untuk yang bulan Desember ini ya, sebelumnya ya, dia nggak seberapa bagus ya. Karena dari yang saya bahas ini, 9 saham yang saya bahas, yang naik hanya tiga ya di sini ya. Satu, maaf yang naik hanya dua ya, BNGA dan Toba. Yang lainnya Pegas, BBNI atau BBRI ini kurang lebih BEP lah, break even point ya. Jadi kurang bagus memang ya sebelumnya ya Desember ya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan seasonality yang Januari dia bagus, uh, Februari 100% ya. Nah, di bulan Maret ini kalau kita lihat apakah nanti bakalan terulang kembali Pak Sunar? Kalau kita lihat ini prosentasenya paling tinggi hanya 80% aja ya di list ini ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya Februari dia ada dua yang 100%, kemudian yang 80% dia lumayan banyak ya, ada 8 ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang akan datang ini untuk Maret dia yang 100% nggak ada ya, seperti itu ya. Ini saya ambil dari yang rata-rata transaksi 20 hari terakhir di atas 5 miliar ya. Jadi yang cukup liquid ya. Mungkin ada yang lebih tinggi yang 100% ada, mungkin dia nggak liquid ya. Jadi saya nggak hitungkan di sini. Saya abaikan aja. Ini adalah daftar saham-saham yang saya bahas. Jadi langsung saya kembali ke sharing ke grafiknya langsung ya. Ke chatnya sebentar saya sharekan. Saya pakai AMI Broker di sini. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham AMRT ya. Jadi kalau untuk saham AMRT ini, strateginya kalau kita mengikuti seasonality, itu belinya di hari terakhir akhir dari bulannya.
Jadi kalau untuk Maret berarti akhir Februari ini tanggal 28 Februari ya, hari Selasa ya. Jadi menjelang penutupan Anda buy untuk saham-sahamnya ya, seperti itu ya. Nah, jangan lupa pasang stop loss-nya. Stop loss-nya maksimum sekitar 8% ya. Atau kalau maksimum banget sampai 10% lah. Tapi saran saya maksimum 8% aja itu stop loss-nya. Nah, trading stop-nya mulai dari 2% ya, kalau habis seperti itu ya. Jadi kalau dia naik, Anda lindungi keuntungan 2% ya. Itu kalau berdasarkan seasonality. Jadi bukan analisa fundamental, bukan analisa teknikal ya. Berdasarkan statistik. Nah, untuk AMRT ini kalau kita lihat, dia gagal bertahan di atas 3.000 ya. Ada kemungkinan dia akan testing area 2.800 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil rebound lagi naik ke atasnya 3.000, jadi kita boleh buy boleh ya. Target price berikutnya di 3.200. Ya kurang lebih seperti itu. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas, jadi masih cukup bagus dia testing MA20-nya saat ini ya. Kalau mau buy berdasarkan seasonality, kita tunggu menjelang penutupan di hari terakhir di bulan Februari untuk Maret ya. Jadi untuk statistiknya sebelumnya ya, yang saya perlihatkan itu AMRT dia naiknya probabilitasnya 80%, average gain-nya 5 tahun terakhir itu 8,5% ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan sih lumayan lah seperti itu ya, 80% dapatnya sekitar 8,5%. Itu untuk AMRT statistiknya ya, berdasarkan 5 tahun terakhir di bulan Maret. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya MLIA. Nah, kalau kita lihat di sini MLIA ini memang dia kecenderungan sideways ya. Jadi pergerakannya memang unpredictable ya. Kalau kita lihat di sini dia naik turun kemudian naik rebound tinggi ya, hijau tebal gitu ya. Nah, yang kita perhatikan di sini ya, setiap kali kalau dia hijau tebal ya, kemungkinan beberapa hari kemudian dia cenderungan untuk koreksi atau konsolidasi ya, sebelum dia breakout lagi ke atas ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia lagi testing MA20-nya untuk MLIA. Nah, apakah dia akan berhasil breakout lagi ke atasnya 605? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Yang pasti uptrend-nya masih cukup bagus, memang fluktuasinya tinggi. Yang mau buy weakness ya tunggu aja di area sekitar 540. Artinya kalau dia koreksi di bawah 540, rebound mantul barusan kita buy. Itu yang berdasarkan teknikalnya seperti itu. Nah, kalau berdasarkan seasonality ya, ada buy-nya di hari terakhir menjelang penutupan di bulan Februari ya, tanggal 28 ya. Jadi ada buy, jangan lupa pasang stop loss-nya dan juga trailing stop-nya kalau dia sudah berhasil naik ya. Mudah-mudahan sukses dan berdasarkan probabilitasnya MLIA dia 80% naik di bulan Maret ya, dengan average gain-nya sekitar 7,58% ya. Lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Boga. Boga dia masih sideways ya. Jadi sideways-nya dia ini cenderung turun ya. Jadi hati-hati. Ya, kalau mau buy weakness Anda bisa tunggu di area 1220-an ya. Ketika dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy ya. Itu strateginya, atau buy on breakout ya. Jadi kalau dia breakout ke atasnya 1270, Anda boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji 1295 dengan target terdekatnya di swing high di sini 1315 ya. Itu untuk Boga. Nah, kalau berdasarkan seasonality ada buy-nya di hari terakhir ya. Sebelum tutup bulan 28 Februari Anda buy, kemudian Anda pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Nah, berdasarkan statistiknya 5 tahun terakhir untuk emiten Boga ini dia kenaikannya 80% probabilitasnya dengan rata-rata gain-nya 4,12% ya. Jadi mudah-mudahan aja dia akan naik kembali untuk Maret ini ya, Maret 2023. Oke, lebih cukup. Oke, berikutnya untuk SRTG. Terakhir saya memang ada buy SRTG, tapi setelah saya buy turun ya. Nah, memang saya buy on weakness ya. Kalau secara trennya itu dia masih kecenderungan turun karena arahnya masih mengarah ke bawah. Saya buy-nya belum banyak ya. Karena strategi saya buy kalau masih downtrend, nah saya buy-nya sedikit aja. Kalau dia berhasil breakout naik, barusan saya tambah lagi atau average up. Saya nggak pernah average down ya. Jadi itu perlu diingat, biasakan no average down. Nah, untuk SRTG ini dia masih cenderung turun ke bawah. Dia sudah breakdown support yang terdekatnya sebelumnya di 2240. Jadi masih resiko. Tapi kalau Anda berani ambil resiko berdasarkan statistiknya, belinya di hari terakhir di bulan Februari. Nah, berdasarkan statistik untuk SRTG ini 80% naik di bulan Maret dengan kenaikannya tipis banget ya. Hanya sekitar 0,75%. Ya, jadi memang bulan Maret ini untuk seasonality banyak yang kurang bagus ya, seperti itu ya.
Jadi kalau Anda mau mungkin mau break dulu ya boleh aja ya. Eh, Mungkin lebih bagusnya kalau untuk Maret biasanya kalau koreksi biasanya ambil saham-saham perbankan ya, terutama yang membagikan dividen rutin dan yield-nya biasanya di atas 2%, biasanya masih lumayan menarik ya untuk trading jangka pendeknya. Itu saran saya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASA. ASA ini dia MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Jadi masih cukup menarik ya untuk ASA ini. Jadi kalau misalnya Anda mau buy, boleh buy menurut seasonality, berarti Anda buy-nya nanti tanggal 28 ya, menjelang penutupan ya. Anda buy, kemudian jangan lupa pasang stop loss-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada kemungkinan nanti dia akan menguji MA20-nya. Jadi kalau dia diuji seperti ini, dipotong ke bawah, kemudian dia berhasil rebound, mantul ke atas, di sanalah sebenarnya kita untuk buy. Tapi ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1015. Target berikutnya dia lumayan jauh ya, sekitar 1265 atau paling tidak di area sekitar 1195. Itu untuk ASA. Oh, maaf. Dan berdasarkan seasonality-nya untuk ASA, dia kenaikannya 80% naik ya di bulan Maret ya. Dengan kenaikannya rata-rata 5 tahun terakhir 0,28% aja. Jadi nggak terlalu banyak memangnya ya kenaikannya. Jadi um, kurang lebih sih seperti itu ya untuk ASA. Kemudian berikutnya untuk RALS ya. Nah, RALS ini dia masih cenderung sideways di jalur uptrend-nya ya, konsolidasi ya. Terakhir dia memang lower low tapi kemudian dia rebound kencang ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas MA20-nya ini kalau yang belum buy, kalau mau buy silakan ya. Kalau dia naik ke atas MA20-nya, nah dia target price-nya dia akan menguji resisten 720. Nah, ini saya kasih aja sekalian di sini 720 ya. Kalau dia breakout ke atas 720, maka untuk RALS ini target price berikutnya kurang lebih sekitar area 780 ya. Kalau yang mau buy langsung boleh nggak? Boleh aja atau tunggu berdasarkan seasonality Anda buy-nya di bulan Februari terakhir ya, hari terakhir tanggal 28 ya. Menjelang closing Anda buy, tapi jangan lupa pasang stop loss-nya. Stop loss-nya Anda bisa pasang nanti tergantung sampai di mana ya. Uh, Kalau misalnya dia masih bertahan di atasnya 655 ya Anda bisa pasang stop loss-nya di 655 ya kalau sampai dengan akhir Februari ya. Seperti ya kalau Anda buy di hari terakhir. Nah, berdasarkan seasonality-nya untuk RALS ini di bulan Maret selama 5 tahun terakhir ya, dia probabilitasnya 80% dengan kenaikan rata-rata minus 2,43%. Nah, kenapa kok minus Pak Sunar? Karena dari 5 tahun, 4 tahun naik, 1 tahun turun. Nah, 1 tahun yang turun itu mungkin turunnya dalam banget ya, sehingga dia mempengaruhi average-nya. Jadi average-nya dia jelek ya, minus 2,43% ya. Itu untuk RALS. Nah, kurang lebih cukup ya. Oke, kemudian berikutnya yang spektakuler yang fluktuasinya tinggi adalah untuk saham ESA, saham Surya Esa Perkasa. Ini memang um, boleh dikatakan menjengkelkan juga. Ini juga sudah saya bahas di video hari ini, sudah saya bahas juga yang khusus ya untuk bulan untuk mingguan ya, analisa mingguan ya. Jadi sempat ARB kemudian dia berhasil rebound lagi setelah konsolidasi testing area 900 ya. Jadi dia nggak sampai sentuh, dia berhasil rebound naik ke atas 1000. Nah, sebenarnya untuk ESA ini selama dia masih bertahan di atas 900, dia masih cukup menarik potensialnya seperti itu ya. Jadi maksimum stop loss-nya di 900 memang agak jauh ya. Tapi kalau Anda buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja. Anda pakai stop loss-nya bertahap aja di level 1000 kemudian 900. Atau kalau kita perhatikan ini MA20-nya dia di area sekitar 977 ya. Jadi turun di bawah 970 ya. Saran saya sih jual dulu semuanya ya. Karena ada kemungkinan dia akan testing lagi area support 900-nya. Kalau berdasarkan seasonality, Anda buy-nya di hari terakhir di bulan Februari, tanggal 28 Februari ya. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya di 900 maksimumnya seperti itu ya. Atau Anda atur sendiri maksimum 8% ya, seperti itu ya, dari modal average Anda. Nah, kalau kita lihat untuk ESA, sebentar saya balikan ke tadi ya, seasonality-nya ya. Nah, jadi untuk ESA itu 60% naiknya ya di bulan Maret. Jadi probabilitasnya memang rendah, tapi average gain-nya lumayan tinggi ya, 24% ya untuk ESA ya. Jadi
kalau kita lihat di sini memang probabilitasnya kecil tapi average gain-nya besar ya seperti itu ya untuk ESA. Jadi 3 tahun naik, 2 tahun dia turun ya. Itu kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat berikutnya ya, cukup ya untuk ESA ya. Berikutnya adalah Arto. Jadi saya langsung kembali. Arto kalau kita lihat eh, dia 60%, kemudian average gain-nya 10% ya. Itu untuk Arto. Nah, Arto ini kalau kita lihat dia strong downtrend ya. Jadi kalau kita beli resiko banget ya. Walaupun itu berdasarkan seasonality dia 60%, tapi ini resiko banget masih strong downtrend. Jadi kalau Anda mau coba sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Belinya di hari terakhir di bulan Februari ya, tanggal 28, tapi jangan lupa pasang stop loss-nya sekitar 8% ya maksimum ya, atau maksimum banget 10% lah. Kemudian kalau mau buy sebenarnya sih tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya MA20-nya ya. Kalau kita lihat MA20-nya di sini kurang lebih dia nanti di sekitar area 3140 ya. Atau kita pakai acuan di swing high di sini 3080 ya. Jadi paling cepat kalau mau buy on weakness ya. Ini strong downtrend memang ya. Itu tunggu aja kalau dia naik ke atas 3080. Tapi kalau berdasarkan seasonality ya Anda belinya di hari terakhir ya. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk Arto. Nah, setelah Arto berikutnya adalah Mayora, Emyor, Emyor. Mayora. Nah, ini Mayora ini masih cukup menarik ya. Uptrendnya masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas, harganya jauh di atasnya MA20-nya. Nah, strateginya ini kan di tengah-tengahnya ya, antara 2570 supportnya dan 2800 resistennya. Jadi kalau Anda mau buy langsung boleh, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Atau kalau yang nggak buru-buru, Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya. Jadi suatu saat ini MA20-nya akan dites, dipotong ke bawah, kemudian kalau dia berhasil rebound, mantul lagi ke atas MA20-nya, Anda boleh buy ya seperti itu. Atau buyback kalau yang sudah kena trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Anda boleh buyback di MA20-nya ketika dia dites ya. Nah, kalau berdasarkan seasonality-nya, tadi catnya kan kita lihat untuk Mayora itu 60% kenaikannya rata-rata 3,94% ya kenaikannya kalau di rata-rata 5 tahun terakhir di bulan Maret. Jadi masih ada potensial untuk naik lagi karena trennya masih bagus juga. Kita tunggu aja belinya di hari terakhir di akhir bulan atau tunggu perpotongan MA20-nya. Terserah Anda mau yang mana strateginya ya. Anda atur sendiri. Wah, lebih cukup. Berikutnya untuk bull. Buana lintas lautan TBK. Ini masih cenderung sideways di bawah ya. Jadi MA20-nya memang mendatar berusaha untuk bangkit selama di atasnya 139 menurut saya untuk bull ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 155. Dan kalau berdasarkan seasonality-nya di bulan Maret untuk bull ini kenaikannya hanya 60%, rata-rata kenaikan 5 tahun 2,89% ya. Jadi ya nggak terlalu banyak sih, tapi ya lumayan ya dibandingkan yang tadi yang sedikit itu eh, ASA cuma 0,28%, SLPG 0,75%. Yang ini kan eh, untuk bull ya 2,89% ya. Jadi kalau kita lihat di sini masih cukup menarik kalau mau buy ya. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya maksimum di 139 aja. Ya kurang lebih seperti itu ya. Atau kalau mau maksimum banget ya 132 lah, tapi terlalu jauh ya kalau 132. 139 aja sudah cukup ya. Atau atur sendiri ya, maksimum 8%, 10% lah. Istilahnya toleransinya sampai 10% maksimum banget. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk kasa. Nah, kalau kita lihat di sini kasa ini memang dia cenderung sideways lama dan yang perlu diperhatikan di sini ya warningnya ya kalau ya ini volumenya nggak seliquid sebelumnya di sini ya. Nggak tahu kenapa kalau setelah minggu kedua ya kurang lebih ya itu dia mulai dari Januari minggu kedua sampai sekarang volumenya kecil banget ya, cenderung kurang liquid ya dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau buy untuk kasa ini money manajemennya jangan terlalu banyak ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang stop loss-nya. Stop loss-nya Anda bisa pakai acuan di swing yang terdekat di sini 685 ya. Kalau pakai 700 kan terlalu dekat ya. Karena harga terakhir kan 705. Jadi Anda buy-nya itu tanggal 28 Februari hari terakhir ya, sebelum closing-nya. Kalau berdasarkan seasonality ya. 60% naik di bulan Maret ya untuk ASA ya. Di ASA average-nya 1,57. Oke, berikutnya untuk
saham MPMX, Mitra Pinastika Mustika ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 1245 untuk MPMX ya. Kalau kita lihat dia sideways, yang mau buy weakness Anda bisa tunggu di area MA20-nya. Jadi ketika dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian berhasil rebound masuk ke atas, secara semangat kita untuk buy. Jadi ini masih testing resistennya. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi naik ke atas 1210, kita buy target price berikutnya di 1245. Jadi dia cenderung sideways, tapi dia lumayan menarik di sini ya. Jadi buy weakness saja 1135 itu area terbaiknya ya. Seperti itu ya. Atau kalau berdasarkan seasonality ya, saya tampilkan lagi grafiknya di sini, seasonality. Dari sini kalau kita lihat MPMX ya. Bentar. Nah, di sini kenaikannya probabilitasnya 60% di bulan Maret ya. Jadi average gain-nya cuma 0,88% ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan dari seasonality-nya ini untuk Februari memang nggak terlalu bagus ya. Maksimum 80%, tapi kebanyakan kecil-kecil ya ini kenaikannya ya. Yang paling tinggi memang ESA ya, tapi probabilitasnya hanya 60% aja. Jadi kurang lebih pembahasannya seperti itu ya. Untuk seasonality, strateginya ini bukan analisa teknikal ya, saya jelaskan lagi ya. Bukan analisa fundamental, lebih berdasarkan statistik. Statistik itu adalah ilmu yang pasti ya. Dalam arti itu sudah terjadi ya. Jadi yang sudah terjadi berdasarkan itu kita bisa menggunakannya sebagai probabilitasnya. Kira-kira di bulan Maret itu apakah dia akan naik lagi ya seperti itu ya. Kalau sebelumnya dia di atas 50% ya ada kemungkinan dia akan naik lagi. Memang nggak semuanya berhasil ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan, tapi kebanyakan dari beberapa video yang saya buat ya, sudah kurang lebih 6 atau 7 video, itu kalau nggak salah cuma satu aja yang banyak gagalnya seperti ya, di bulan Desember ya. Tapi yang lainnya sih lumayan akurat. Tapi saya ingatkan memang Maret ini cenderungan lesu ya, atau cenderungan wait and see. Kenapa? Karena biasanya investor itu atau terutama yang uangnya besar ya untuk manajer investasi, dia kecenderungan mungkin wait and see sambil tunggu laporan keuangan kuartal 1 keluar ya seperti itu ya. Jadi kebanyakan pergerakannya nggak terlalu bagus ya untuk saham big caps ya, yang berdasarkan statistiknya seperti itu. Kurang lebih sih cukup ya pembahasannya. Kemudian yang belum subscribe channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya. Satu hal lagi saya mau mengumumkan ya, mengingatkan aja, itu sudah saya sebutkan sebelumnya di video saya. Hati-hati kalau ada yang menggunakan nama saya, Sunar Susanto, menawarkan investasi yang mana biasanya 1 juta titip dana ya, terus dalam seminggu bisa jadi 1,5 juta gitu ya, 50% ya keuntungannya, itu pasti saya bisa jamin itu penipuan ya. Jadi yang menggunakan nama saya atau nama grup saya Saham Profit itu pasti penipuan. Jadi Saham Profit itu komunitas yang ada di Telegram. Saya nggak buat PT Saham Profit, nggak ada. Memang ada PT Saham Profit Indonesia yang ada seseorang yang mungkin sudah tahu saya terkenal, terus dia buat PT pakai Saham Profit Indonesia gitu ya. Saya sih nggak masalah karena sebelumnya saya ada rencana untuk bikin PT, tapi saya coba daftarkan mereknya Saham Profit itu ternyata nggak bisa ya. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa klaim nama Saham Profit sebagai trademarknya dia, walaupun dia punya PT Saham Profit Indonesia. Kalau nggak salah dia jualan rekomendasi saham juga ya, seperti itu ya. Tapi saya nggak jualan rekomendasi saham, saya hanya jualan tools yang di Telegram, live alert, dan biayanya murah banget ya. 1 tahun sekitar 520.000. Saya sudah pernah sering bahas juga di video. Jadi saya nggak jual rekomendasi saham. Jadi price alert itu bukan rekomendasi saham, dia berdasarkan algoritma tertentu. Kalau misalnya price-nya itu memenuhi kriteria, maka ada peluang untuk buy ya, seperti itu ya. Dia akan memberikan alert live, live istilahnya itu kayak real time ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Dan seperti biasanya, saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu.
Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat ya.